warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiti, kelas 5C, Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Manajemen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Seperti biasa, apabila sudah membuat video itu berarti apa teman-teman? Ya, benar sekali. Video tugas kuliah saya. Nah, saya berharap sebesar-besarnya kepada teman semua untuk menonton video saya agar nilai saya menjadi bagus. Ajak semua teman, pacar, saudara, kakek nenek kalian untuk menonton video saya. Selamat menonton dan enjoy. Bye. Saya akan menjelaskan pasar, konsumen, dan strategi pemasaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan terlebih dahulu. Latar belakang. Aktivitas pemasaran jasa pendidikan yang dahulu dianggap tabu karena berbau bisnis dan cenderung berorientasi pada laba. Sekarang ini sudah dilakukan secara terbuka, karena jasa pendidikan memegang peran penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai macam strategi dengan cara bauran promosi mereka lakukan untuk menarik minat peserta didik agar bersekolah di tempat mereka. Dengan adanya persaingan ini, maka sekolah memunculkan strategi pemasaran di sekolah. Pemasaran memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan, karena pemasaran merupakan kegiatan utama perusahaan untuk menyalurkan produk atau jasa yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Oleh karena pihak sekolah dituntut untuk membuat strategi yang tepat dalam memasarkan produk yang berimplementasi pada bauran promosi. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan bauran pemasaran dan juga bauran promosi. Lalu rumusan masalah. Jika Anda menjadi guru, bagaimana pasar, konsumen, dan strategi pemasaran jasa guru Anda? Tujuan untuk mengidentifikasi pasar, konsumen, dan strategi pemasaran jasa guru saya. Lalu tinjauan teoritis. Yang pertama, pasar. Ada 5 prinsip yang harus diterapkan dalam pemasaran. Yang pertama itu targeting atau penargetan, adalah mengembangkan pelanggan potensial sehingga diperlukan pembuatan strategi tepat sasaran untuk manajemen dan pengumpulan data, serta memanfaatkan pembuatan profil yang dinamis untuk menyesuaikan target secara tepat berdasarkan kebutuhan pasar dan bisnis yang terus berubah. Yang kedua itu engagement. Di era modern, pelanggan semakin menginginkan keuntungan yang lebih banyak, termasuk dalam hal memperoleh informasi bagi pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga, conversion. Keputusan pembelian dibuat sering tanpa melibatkan staf penjualan. Yang keempat, analytics. Mengukur hasil pemasaran dalam pemasaran modern. Yang kelima, marketing teknologi, yaitu pemasaran yang tepat dapat mempermudah navigasi pada tiap langkah siklus konversi, menjaga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, dan mengintegrasikan keempat prinsip pemasaran modern lainnya sepenuhnya. Yang B yaitu konsumen. Karakteristik konsumen yang pertama, tingkat keinovatifan. Konsumen yang inovatif akan selalu mencari dan menyukai segala sesuatu yang baru, baik itu barang, jasa, maupun aktivitas. Yang dua, dogmatisme, adalah karakteristik manusia mengukur kekakuan atau workability dan keterbukaan terhadap informasi atau hal-hal baru yang tidak sesuai dengan keyakinan. Yang ketiga, karakter sosial. Ada 2 karakter, yaitu menggunakan nilai maupun keyakinan dirinya, dan konsumen mempertimbangkan nilai dari orang lain. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang pertama itu segmentasi pasar, yaitu membagi ke dalam pembeli berdasarkan kebutuhan, karakteristik, perilaku berbeda sehingga memerlukan atau pemasaran berbeda pula. Yang kedua, target pasar. Setelah melakukan segmentasi, perlu penetapan target pasar dan evaluasi daya setiap segmen, untuk kemudian menentukan atau lebih segmen yang akan dilayani. Yang ketiga, diferensiasi atau perbedaan. Setelah menentukan segmen yang dimasuki, perusahaan kemudian memutuskan strategi diferensiasi penawar untuk menciptakan pelanggan unggul. Yang A, tingkat keinovatifan. Seorang guru harus dapat menggunakan instrumen yang fleksibel untuk mengukur tingkat inovatif konsumen ini. Misalnya, guru mampu menggunakan media pembelajaran interaktif yang mudah dipahami dan inovatif berupa gambar, video, atau media pendukung lainnya.
Yang kedua, dogmatisme atau yang B adalah karakteristik manusia mengukur kekakuan atau work-deity, dan sebagai seorang guru, konsumen dengan karakter ini akan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Oleh karenanya, perlu bagi guru untuk menciptakan daya tarik tersendiri agar dapat menarik perhatian konsumen. Misalnya dalam segi penampilan, kemampuan dalam berinteraksi, serta mampu mengikuti keinginan dari konsumen. Yang C, karakter sosial. Jika menjadi seorang guru, kita harus mampu memberikan value atau nilai yang kita miliki sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen. Kita harus tahu siapa sasaran konsumen kita. Jika konsumen kita adalah orang yang mempertimbangkan nilai berdasarkan orang lain, maka kita harus tahu siapa yang menjadi sampel atau kepercayaan orang tersebut dalam memberikan penilaian. Yang kedua, consumer compulsive adalah konsumen yang konsumtif, yang suka dan selalu berbelanja tanpa terkontrol. Sebagai guru yang memasarkan jasa, perlu kita pahami apa yang menjadi keinginan dari konsumen. Misalnya, suatu instansi pendidikan atau sekolah memerlukan guru tanpa kualifikasi apapun, hanya tersedia lowongan penerimaan saja, maka perlu kita pertimbangkan lagi kualitas dari sekolah tersebut. Bisa jadi sekolah itu kurang diminati oleh masyarakat sehingga tidak populer atau terkesampingkan. Lalu memasuki pembahasan. Yang pertama, pasar jasa guru. Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan kasat mata. Jadi, pasar jasa guru yaitu orang yang membutuhkan ilmu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Contoh, saya berasal dari jurusan pendidikan ekonomi, maka pasar saya yaitu SMA, karena SMA mempelajari ilmu ekonomi. Yang kedua itu konsumen jasa guru. Konsumen dari jasa guru tentunya dalam hal ini siswa, stakeholder, dan masyarakat yang secara sadar menginginkan ilmu. Dapat dikatakan sebagai konsumen atau pengguna jasa guru. Berdasarkan perilakunya, konsumen dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, consumer inovatif. Tingkat keinovatifan. Lalu strategi pemasaran jasa guru. Yang pertama, segmentasi pasar. Peluang guru untuk mempromosikan jasanya, guru harus menyesuaikan letak geografisnya dan perilaku dari target pasar kita. Artinya, guru harus menyesuaikan keuntungan yang diperolehnya jika letak geografisnya mudah diakses dengan sulit diakses. Yang kedua, target pasar. Penetapan target pasar dilakukan dengan merancang strategi membangun hubungan pada konsumen yang tepat. Seorang guru harus tahu siapa target pasarnya yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Misal, guru mempunyai profesionalitas yang baik dalam bidang ekonomi, maka ia tahu siapa konsumen yang dapat menerima dirinya sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, diferensiasi atau perbedaan. Setelah kemampuan yang kita miliki harus mampu membuat konsumen memberikan nilai yang tinggi terhadap kemampuan kita, sehingga tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian harinya. Bisa disebut kita harus memiliki perbedaan dari para jasa guru lain agar konsumen tertarik dengan jasa yang kita miliki. Yang terakhir, kesimpulan. Dalam konteks jasa guru, pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan konsumen. Dengan demikian, secara otomatis, pasar menjadi tempat bertemunya keseluruhan permintaan dan penawaran barang jasa atau faktor produksi tertentu, dengan syarat-syarat yaitu adanya penjual dan pembeli. Terjadinya kesepakatan harga dan transaksi antara penjual dan pembeli. Konsumen adalah orang yang pihak yang dilayani kebutuhannya. Saran yang saya berikan yaitu berharap dapat menambah wawasan kita bersama, baik itu teman-teman yang membaca maupun penulis sendiri. Setelah memahami konsep pasar, konsumen, dan strategi pemasaran yang telah disampaikan dalam PPT ini dapat membantu dalam menguasai berbagai jenis segmen pasar guru, serta strategi pemasaran serta penggunanya. Demikian yang bisa saya sampaikan sekiranya. Mohon maaf ada salah kata terucap, walau kesalahan dimiliki hanya laki-laki dan perempuan selalu benar, kesempurnaan hanya milik Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel ya, untuk video sebentar depan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.